Halo teman-teman semua, selamat datang ke part pertama ya dari series fundraising kita. Untuk yang pertama kali kita akan membahas tentang fundraising process. Jadi untuk teman-teman yang kedepannya berencana untuk fundraising untuk bisnisnya ya kan, atau fundraising mungkin bahasa Indonesia penggalangan dana, mendapatkan investor terutama dari venture capital, atau mungkin bisa juga relevan untuk angel investor ya. Ini berguna banget untuk mungkin basic-basicnya untuk teman-teman yang belum pernah menjalani proses ini sebelumnya gitu. Oke, jadi aku mulai aja. Yang pertama ini mungkin sedikit tentang program Gear Up kita ya. Nah, jadi Gear Up ini mungkin teman-teman udah tahu, yang sedikit buat kita berbeda dengan akselerator atau inkubator lain adalah kita semua materi, semua bahan diskusi itu berdasarkan kebutuhan dari teman-teman startup sendiri. Jadi misalnya teman-teman butuhnya bantuan dari operasional atau butuh bantuan dari marketing, kita bisa bantu specialize di situ daripada mungkin membahas materi dari A sampai Z. Kalau yang kedua adalah semua diskusi berdasarkan bersifat one on one, bukan dalam bentuk kelas. Ya kan, KPI-nya juga sesuatu yang berhubungan dengan bisnis teman-teman, jadi bukan sesuatu yang bersifat yang PR atau yang mungkin tidak relevan dengan operasional atau expansion dari bisnisnya. Kalau misalnya aku sih suka ngomonginnya ya perbedaan antara Gear Up dengan mungkin akselerator atau inkubator yang lainnya. Kalau akselerator dan inkubator tuh mungkin seperti sekolah, ya kan teman-teman mungkin inget tuh dulu pas misalnya SMA atau kuliah ya kan, mungkin dalam satu semester udah tahu kita mau belajar apa aja. Mungkin misalnya ada 8 mata pelajaran. Dari 8 mata pelajaran itu mungkin dari silabusnya masing-masing ya kan. Jadi udah tahu nih minggu pertama kita bahas apa, minggu kedua bahas apa, udah ada textbooknya lengkap, terus dosennya bentuknya tuh di depan kelas dan menjelaskan ya kan. Kalau Girap sedikit berbeda, kita tidak seperti itu. Kita itu kalau aku suka bilangnya kayak les private. Ya kan teman-teman kalau misalnya di sekolah mungkin ada kesulitan, suka panggil guru les private. Jadi kalau les private kan ngomonginnya cuma yang masalah-masalah spesifiknya doang. Ya kan misalnya nggak ngerti matematika di materi tentang trigonometri. Jadi nanti sama guru private-nya cuma ngebahas trigonometri aja gitu, ngebahas yang lain-lainnya. Jadi Girap seperti itu. Gitu. Kalau akselerator inkubator mungkin bahas semuanya mulai dari hal yang paling basic dari visinya ya kan sampai paling complicated misalnya tentang scaling up ya kan. Kalau kita enggak, kalau misalnya visinya udah jelas ya ngapain kita bahas lagi ya kan, kita cuma perlu bahas hal-hal yang teman-teman startup mungkin butuhkan. Itu yang pertama. Terus kalau misalnya join program kita mungkin teman-teman udah tahu lah ya karena teman-teman ada di sini ya kan. Tapi mungkin ini lebih relevan untuk teman-teman yang masih join sebagai individu, belum join sebagai startup ya kan. Ini adalah hal-hal yang bisa didapatkan kalau misalnya join Gear Up untuk nanti startup-startup teman-teman. Ya kan, one-on-one attention, bisa ekspansi network-nya, insight dari mungkin mentor-mentor, ya kan, mendapatkan registration pack sendiri yang tentunya berubah-berubah berdasarkan memang saat itu promosinya sedang ada apa, event-event, sama join community. Selain itu juga bisa mendapatkan materi-materi seperti ini yang mungkin nggak bisa didapatkan di semua tempat. Oke, jadi aku mau langsung mulai aja nih ke materinya, ya kan? Aku akan bagi menjadi 3 main topik. Yang pertama itu kenapa, ya kan? Kenapa kita butuh fundingnya itu sebenarnya untuk apa sih? Ya kan? Kenapa kita perlu menjalankan fundraising ini? Saya tahu kita kenapa, untuk apa nih uangnya dipakainya, ya kan? Jadi itu penting juga. Misalnya kita bilang mau untuk branding, ya kan? Branding terus why-nya itu branding, what-nya ya misalnya untuk social media, ya kan, untuk hiring CMO atau apapun itu. Jadi itu what-nya. Dan who adalah siapa yang bisa kita basically ajak ngobrol untuk membantu kita raise funds for our business. Jadi ada banyak macam-macam nih. Mungkin aku bakal fokusnya lebih ke arah yang investasi ya. Jadi ke arah venture capital mungkin atau ke arah angel investor. Tapi selain itu juga banyak opsi-opsi lain seperti hutang ya kan, hutang bank atau misalnya hutang lewat P2P atau crowdfunding dan lain. Jadi memang ada banyak banget opsinya. Tapi untuk yang sekarang karena memang Gear Up mempunyai network investor-investor juga, kita akan lebih fokusnya ke arah investasi. Oke, jadi mulai dari yang pertama, why.
ya kan? Jadi kenapa sih perusahaan aku perlu fundraising misalnya? Pertama, sebenarnya kita harus lihat masalahnya itu apa, ya kan? Masalahnya apakah sekarang misalnya uangnya semuanya mandek di inventory, jadinya nggak ada uang untuk sehari-hari, ya kan? Nggak ada uang untuk misalnya menggaji, bayar sewa dan lain-lain. Jadi karena memang uangnya semuanya mampet di inventory, bisa aja itu masalah juga. Atau mungkin perusahaannya atau bisnisnya teman-teman itu di manufacturing, jadi perlu beli mesin lagi untuk meningkatkan kapasitas, bisa juga, ya kan? Atau mungkin trading company jadinya kita perlu apa namanya terus beli dari apa namanya dari supplier kita untuk bisa keep up with the demand, bisa. Atau kayak tadi contohnya misalnya mau hire CMO, mau hire CFO, mau hire COO, jadi itu juga mungkin memerlukan budget ya untuk start that gitu. Itu pertama dari problemnya apa, ya kan? Terus siapa sih yang bisa kita reach out untuk peminjaman uang ini? Bisa aja pinjam dari bank, ya kan? Atau mendapatkan dari investor kayak tadi aku bilang. Atau bisa aja mendapatkan dari teman-teman atau keluarga, friends and family. Friends and family itu bisa bentuknya capital atau bisa juga bentuknya hutang, ya kan? Semuanya ini punya pros and cons yang berbeda-beda, ya kan? Mungkin aku bakal fokus ke hutang sama investor ya. Nah, kalau hutang itu, jadi kalau misalnya teman-teman tahu, misalnya kita pinjam uang dari bank, ya kan ada yang namanya interest atau bunga, ya kan. Nah, kalau misalnya dari investor biasanya nggak ada. Mungkin bisa aja ada juga untuk beberapa cases, tapi secara umum biasanya tidak ada bunga. Jadi kalau dari bank biasanya kita harus bayar setiap bulan atau misalnya setiap tahunnya, ya kan, dan ada jangkanya biasanya seberapa lama gitu. Tapi yang enaknya mungkin kalau misalnya dari bank, mereka itu nggak bakal menjadi investor, jadi mereka nggak bakal ngerecokin tuh dalam sehari-hari, ya kan. Jadi mereka karena bukan investor, kalau jadi investor kan sebenarnya udah jadi pemilik, ya kan, pemilik dari perusahaan. Jadi mereka mungkin punya hak-hak untuk memilih, punya hak-hak untuk memberikan input dan lain-lain. Tapi kalau bank kan bentuknya hutang, jadi mereka biasanya nggak ngerecokin tuh dalam apa namanya dalam sehari-harian. Kalau misalnya teman-teman merupakan founder yang mungkin nggak sukanya lebih independen, ya kan, nggak suka nih digangguin dari suara-suara dari luar-luar, ya kan, mungkin ini utang dari bank ini lebih cocok untuk teman-teman. Tapi of course harus lihat juga ya cash flow-nya dari perusahaan itu seperti apa, ya kan, atau mungkin dilusi dari founder seperti apa, ya kan. Soalnya kalau misalnya fundraising itu, kalau misalnya mendapatkan investasi, pasti founder akan terdilusi ke depannya. Nanti mungkin itu akan dibahas di part yang lainnya ya, pas kita ngomongin tentang anti-dilution. Nah, jadi itu kalau dari bank. Kalau dari investor, ya enaknya mungkin nggak ada bunga, ya kan. Tapi mungkin yang kayak aku bilang ya, di beberapa kasus ada harus pembayaran bunga atau interest. Tapi secara umum biasanya nggak ada. Terus atau mungkin eh, apa namanya nggak ada terms-nya, tapi kadang-kadang mungkin ada di term sheet-nya juga, misalnya harus dalam berapa tahun, harus exit dan lain-lain. Tapi biasanya jangkanya jauh lebih panjang daripada hutang dari bank. Tapi kalau dari investor, of course, karena mereka ke depannya sudah menjadi owner dari perusahaan ini, mereka bakal lebih nyebelin tuh, ganggu-gangguin, ya kan. Sebenarnya bukan nyebelin sih, mereka kan melakukan itu biar bisnisnya berjalan dengan lancar, ya kan. Tapi mungkin kalau misalnya teman-teman tipe founder yang, of course, yang kayak aku bilang lebih independen, mungkin lebih kurang nyaman tuh dengan arrangement yang seperti itu, ya kan. Tapi biasanya kalau investor ini mereka mempunyai insentif untuk perusahaannya maju, ya karena jadinya mereka mungkin lebih willing to help, ya kan, lebih willing to apa namanya misalnya kenal-kenalin ke pihak-pihak lain yang bisa memajukan bisnisnya dan lain-lain. And of course dari hutang dan kapit dan investasi itu mempunyai plus minus masing-masing gitu. Mungkin kedepannya kalau memang ini sesuatu yang menarik, aku bisa buat satu series ya tentang topik ini. Oke. Jadi tadi udah jelas ya why fundraise. Jadi apa sih sebenarnya masalahnya, ya kan? Inventory, mau beli mesin atau mau beli apa namanya barang-barang dari supplier atau mau hiring dan lain-lain. Oke, oh ini udah, aku move on to the next step. Jadi ini sebenarnya nyambung dari poin yang pertama, why, ya kan? Kenapa why do you need to fundraise? Soalnya tuh kadang-kadang ya
Sebenarnya itu masalahnya tidak membutuhkan uang gitu, untuk solusinya itu tidak membutuhkan uang, solusi dari masalah itu. Karena of course ya getting money is fun, ya kan. Investasi kita bisa ekspansi bisnis, tapi kadang-kadang tuh itu bukan hal yang tepat untuk dilakukan. Again, karena kalau misalnya kita fundraising, perusahaan kita akan terdilusi, bukan perusahaan ya, maksudnya ownership dari founder akan terdilusi, ya kan. Nanti ada pihak-pihak lainnya yang akan ikut campur dan lain-lain. Eh, jadi kadang that's not always the answer. Nah, aku kasih contoh yang tentang cash stuck inventory tadi, ya kan. Misalnya uangnya sekarang stuck di inventory. Jadi apa sih yang bisa kita pelajari dari pengalaman tersebut, ya kan? Apakah kita beli produk yang salah, ya kan? Atau mungkin marketing channel kita belum cocok, ya kan? Mungkin kita targeting demografik yang bukan yang ingin atau yang membutuhkan produk kita, atau kita hire orang yang salah, sorry, hire orang yang salah untuk menjadi apa namanya marketing manager kita atau menjadi analis dari demand kita dan lain-lain, ya kan. Nah, jadi strateginya adalah apakah kita ke depannya harus purchase barang-barang yang lain, ya kan, untuk kita jual, atau strategi marketing kita harus kita ubah, atau kita harus mengganti struktur organisasi kita, ya kan. Apakah fundraising necessarily bisa menjawab ini semua? Belum tentu, ya kan. Kalau misalnya stock inventory bisa aja kita jual misalnya dengan harga diskon, atau kita bundling dengan produk-produk yang mungkin orang-orang lebih suka dari apa namanya yang kita jual, ya kan. Jadi nggak necessarily kita harus fundraising gitu. Jadi kita harus lihat juga sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk solve problem ini sebelum kita memang harus fundraise, ya kan. Karena kayak aku bilang tadi, fundraising punya mungkin negatif side-nya juga, ya nggak semuanya positif gitu. Jadi always try to solve this internally dulu dengan resources yang kita punya. Kalau memang kita lihat solusinya memang membutuhkan bantuan dari pihak-pihak lain dalam bentuk investasi, mungkin baru kita bisa melihat ke arah sana. Gitu. Ini aku suka banget sih sama yang ini yang di bawah ya. Sometimes the problem is not as apparent. Jadi kadang-kadang masalahnya itu tidak semudah itu, ya kan. Maksudnya tidak solusinya itu tidak segampang yang kita bayangkan gitu loh. Dan fundraising itu bukan selalu menjadi jawabannya gitu. Jadi teman-teman harus ngelihat dulu tuh ke arah situ sebelum decide to fundraise. Nah, kalau misalnya udah decide nih, oke, nggak bisa nih benar-benar, udah deh nggak bisa dengan resource yang kita punya sekarang, kita benar-benar harus fundraising. Oke, ya that's good for you. Oke, you're apa namanya udah selesai satu step dan sekarang move on to the next step. Jadi plannya apa, ya kan? Jadi harus dilihat tuh berapa sih, how much do you actually need, ya kan? Butuh fundraising berapa. Nah, kadang-kadang tuh ya, kalau aku sebagai investor yang kerja di venture capital, kalau aku ketemu sama founder, mereka tuh sebenarnya nggak tahu mereka butuh berapa, ya kan. Setelah aku tanya ini butuh berapa untuk valuasi berapa, mereka belum tahu karena mungkin mereka sebenarnya nggak menghitung gitu. Mereka cuma tahu gue butuh duit tapi nggak tahu butuhnya berapa. Gimana sih caranya, ya kan, bisa bisa tahu jumlahnya berapa, ya kan, dengan melihat bisnis modelnya kita, ya kan, buat projection ke depannya apa yang mau kita achieve, misalnya tarik ke belakang kebutuhannya apa aja untuk mengachieve goal tersebut, baru melihat tuh negatifnya berapa yang kita butuhkan untuk fundraising. Secara simpel seperti itu. Of course, secara realistis itu membutuhkan sedikit pengetahuan tentang finance ya, atau pengetahuan tentang operasional, ya kan, karena membuat proyeksi itu nggak susah sebenarnya, tapi semua orang mungkin bingung mau mulai dari mana gitu. Nah, jadi mungkin itu kedepannya juga kalau teman-teman tertarik bisa juga aku buat jadi salah satu materi ya untuk kita ngobrol ke depannya. Nah, jadi setelah kita tahu berapa banyak yang kita butuhkan, kita harus lihat nih bisnis model kita seperti apa. Masuk akal nggak sih kita butuh uang segini? Misalnya contoh nih, gue butuh uang 1 juta dolar gitu. Tapi setelah dilihat nih 1 juta dolar ternyata bisa menghasilkan cuma 300.000 dolar. Masuk akal nggak bisnis modelnya berarti? Ya kan? Masa kita masukin uang itu cuma bisa menghasilkan 300.000 dolar, ya kan? Misalnya masukin uang 1 juta cuma bisa menghasilkan 300.000 dolar, rugi dong, ya kan? Tapi kalau misalnya kita bilang gue masukin 1 juta dolar, tapi kedepannya bisa menghasilkan misalnya dalam 3 tahun atau 2 tahun ke depan bisa menghasilkan 5 juta dolar, itu masuk akal yang pasti, ya kan? Karena dari 1 juta bisa grow menjadi 5 juta, walaupun nggak signifikan ya multiple-nya, tapi lebih masuk akal daripada 1 juta menghasilkan 300.000. Nah, jadi kalau ini kita bisa lihat nih dengan status yang seperti itu sebenarnya bisnis model kita masuk akal nggak sih, ya kan? Nah, ini
menjadi sebenarnya reality check ya untuk founder-founder yang sekarang mungkin punya ide mau membuat bisnis ABC, tapi nggak tahu sebenarnya can you make money out of that. Nah ini this is a good way for you to check ya kan if your business is actually making money or not gitu. Yang ketiga yang paling penting adalah why you as a founder, why your company. Karena mungkin it's a bit difficult to find original ideas these days. Jadi memang it's okay gitu. Karena banyak kan ide-ide yang sekarang itu bukan original 100%. Jadi mereka biasanya ya mirip sama kompetitor yang lain, mungkin punya sedikit perbedaan USP-nya. That's fine gitu. Mungkin having an original idea itu nggak gampang ya kan. Tapi yang harus penting adalah kamu harus menonjolkan kenapa sih sebenarnya your business is the best business to invest in daripada mungkin bisnis tetangga ya kan. Ada banyak cara yang bisa menonjolkan ini. Mungkin ini aku bakal bahas di sesi yang selanjutnya ya. Jadi ini plannya setelah cek berapa banyak yang dibutuhkan, lihat masuk akal nggak jumlah yang kita butuhkan ini ya kan, dan setelah itu kita harus tunjukkan kenapa harus invest ke perusahaan aku bukan perusahaan teman. Nah, fundraising sendiri itu kayak pacaran sebenarnya teman-teman. Kayak lagi PDKT gitu, PDKT kenalan sama orang, terus habis itu ngobrol-ngobrol ya kan, terus habis itu pacaran ke depannya. Nah, jadi untuk first meeting ini biasanya first meeting maksudnya antara you as a founder dan investor itu tuh kenalan satu sama lain ya kan. Jadi kamu harus tahu juga tuh sebenarnya maunya tipe partner yang seperti apa sih. Yang kayak tadi aku bilang maunya partner yang ngerecokin yang aktif atau partner yang lebih kayak let you take control ya kan. Atau misalnya kita ngomong sama salah satu investor, sebenarnya investor ini bisa bawa value apa sih ke perusahaannya ya kan. Apakah investor ini bentuknya seperti strategic investor, jadi misalnya bisa bawa klien, atau ini tipe-tipe investor yang mungkin punya banyak experience industri, jadi bisa jadi brainstorming partner kayak Gear Up misalnya ya kan, atau apa gitu, apa yang investor ini bisa bawa ke dalam perusahaan kamu selain dari of course injection dalam bentuk uang ya kan. Sebenarnya habis itu hal yang ketiga yang bisa dilihat sebenarnya strength-nya investor ini apa ya kan, apakah mereka kayak tadi aku bilang nih apa namanya veteran di industrinya. Kalau gitu bisa dilihat dari mana salah satunya portfolio, misalnya kita lihat portfolio mereka banyak yang bisa kita sinergikan dengan perusahaan kita. Tapi it's also important to look ya, portfolionya banyak dari kompetitor nggak. Kan dari kompetitor sometimes good, sometimes bad. Berarti mereka sudah punya banyak insights in the industry. Tapi badnya adalah mereka mungkin sedikit bisa ada conflict of interest dan lain-lain. Tapi of course there's always a good and bad and everything, ya kan. Investor sendiri juga lihat pasti perusahaan kamu itu seperti apa ya kan. Siapa sih nih yang punya perusahaan ini? Solusinya apa? Masuk akal nggak solusinya? Sebenarnya foundernya bisa nggak sih menjalankan bisnisnya ini ya kan, background foundernya apa? Jadi kita tuh ingin tahu foundernya itu siapa sebenarnya dan bisa menjalankan atau enggak. Apalagi untuk early stage ya. Kalau untuk early stage mungkin secara historical belum banyak gitu yang financials yang bisa kita assess. Mungkin baru jalan setahun. Tahun bukan good indicator untuk the future. Tapi biasanya kita lebih lihat adalah selain dari market ya, of course market sama opportunity-nya, kita lihat foundernya. Foundernya bisa ngasih grab that opportunity. Itu yang penting. Terus yang kedua, sinerginya apa yang mereka bisa bawa ke ekosistemnya. Jadi mungkin investor ini udah punya investment di ABC. Nah, kamu bisa nggak sih jadi another piece of the puzzle yang melengkapi jadi D gitu. Nah, jadi ini penting juga untuk jadi selling point dari company ke investor. Terus plannya make sense nggak sih? Balik yang aku bilang tadi ya kan, perlu $1 juta mau menghasilkan $300.000 nggak make sense. Valuasinya berapa? Revenue misalnya baru $1.000 tapi minta valuasi $10 juta, nggak make sense ya kan. Of course kita bakal memikirkan ke arah situ juga. Gitu. Jadi untuk perusahaan ya, perusahaan juga harus bisa berpikir dari point of view-nya investor. Jadi make sure during your first meeting kamu bisa point out nih sebenarnya gue tuh apa sih bisa gunanya untuk fundnya perusahaan, fundnya dari investor ini, gue bisa bring value apa ke ekosistemnya ya kan. Jadi ini kalau misalnya you can point this out, there's a much bigger chance of success. Dan ya kayak kita tahu lah ya, first day itu biasanya jelek cacat gitu. Maksudnya kita kayak banyak fail-nya, banyak awkward moments-nya, tapi it's okay. You learn from your mistakes ya kan. Meeting investor kadang-kadang tuh mereka bakal kasih input apa yang mereka suka, apa yang mungkin harus diimprove lagi dari bisnisnya. Jadi saya itu lesson learn ya kan. Apa sih yang bisa kita improve dari bisnis model kita, dari plan kita ke depannya dan lain-lain.
Atau mungkin itu doesn't necessarily have to be the business model, mungkin just you itself as a person, ya kan. Gue ngomongnya kecepatan karena pengalaman aku sendiri, ya kan, sering dibilang, Gabriela kamu ngomongnya kecepatan, orang mungkin jadi sulit mengerti, ya kan. Itu juga penting, communication skill. Atau mungkin kita nggak nggak menunjukkan atau show our goal clear enough, jadinya investor nggak ngerti. Itu juga semuanya bisa di-define. Tapi of course ya, semua input dari investor ada yang harus kita ambil, ada yang enggak. At the end of the day, this is your company. You know what's best for your company. Tapi bukan berarti jadi batu, nggak mau dengerin orang ngomong apa, ya kan. Tapi kita harus memilih juga mana yang benar-benar, I guess apa sih sebutannya tuh, kayak constructive feedback, ya kan, sama yang sebenarnya tidak berguna untuk perusahaan gitu. Itu cycle-nya bakal terus muter, ya kan, sampai kita akhirnya oke, this is the perfect business model for us to fundraise for this round. Nah, jadi ini this will be like a constant, cycle of, check and recheck sampai kita tahu this is what we're gonna do. Gitu. Dan ya, keempat, successful fundraising cuman akan terjadi kalau misalnya ada chemistry dari kedua belah pihak, ya kan. Kedua belah pihak jelas masing-masing pinginnya apa yang bisa dibantu orang masing-masing, ya kan, goalnya kemana, komunikasinya berjalan lancar, ada personal touch-nya juga. Of course, at the end of the day, even if you're talking to a VC, bukan ke angel, you're talking to a person. Personal touch is important, ya kan, harus bisa istilahnya nyambung gitu sama the fellow VC-nya juga gitu. Jadi this is a brief overview of the fundraising process, fundraising thought process ya, cara berpikirnya gimana gitu. Jadi mungkin aku bakal lanjut ke part 2 untuk ngomongin the second part of the fundraising ya. And yeah, thank you teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau input atau ada yang mau ditanyakan, feel free to email us di info@gearup.network. Nanti kita bisa bantu menjawab pertanyaan teman-teman. Makasih.